Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat di dalam Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan hari yang baru, berkat anugerah yang baru. Izinkan saya men-sharekan beberapa ayat firman Tuhan untuk kita di hari ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Dia berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, iman itu suatu hal yang mutlak harus kita miliki dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dalam hidup kita di dalam Tuhan. Lalu pengharapan, berharap kepada hal-hal yang lebih baik, berharap dengan kepada Tuhan, kita mengharapkan hal lebih baik. Puji Tuhan, dan seringkali kita melihat hasil dari yang kita harapkan itu ada. Puji Tuhan. Tapi tahukah saudara-saudara, Alkitab katakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow, luar biasa. Kasih itu memiliki nilai yang luar biasa. Iman penting, pengharapan penting. Tapi kasih itu dia lebih penting ternyata, lebih bernilai besar. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita bandingkan ayat ini dengan apa yang dikatakan ayat 1. Ayat 1 katakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Semua bahasa manusia dikuasai oleh orang tersebut. Bahkan bahasa malaikat yang kita tidak tahu seperti apa modelnya, bunyinya. Itu pun dapat dikuasai, katakan. Aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jika kita memiliki kemampuan bahasa yang baik, menguasai bahasa dengan baik, bahkan bahasa malaikat sekalipun, namun aku tidak memiliki kasih, aku tidak berguna. Apa artinya? Dia hanya bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Hanya begitu, bunyi hilang. Bunyi hilang. Jika tidak memiliki kasih, di sisi lain memiliki kemampuan seperti itu, no, tidak ada artinya. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tidak main-main. Karunia untuk bernubuat, menubuatkan hal-hal yang baik, yang positif, yang betul-betul dikaruniakan oleh Tuhan untuk kita sampaikan. Dan aku mengetahui segala rahasia. Segala rahasia. Mungkin rahasia firman Allah sekalipun. Segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Apakah pengetahuan Alkitabiah? Ataukah pengetahuan sekuler? Semua kita kuasai dengan baik. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini bukan kemampuan yang kecil. Ini kemampuan yang luar biasa. Hanya orang-orang tertentu mungkin yang dapat memiliki ini. Karena luar biasanya yang bisa dikerjakan oleh seseorang tersebut. Tetapi Alkitab katakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Jadi apa? Tidak berguna. Di sisi lain memiliki iman yang sempurna, di sisi lain memiliki pemahaman yang luar biasa, menyingkapkan rahasia, tetapi tidak berguna. Tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kita membagi-bagikan sesuatu kepada siapa saja, di mana saja. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Menyerahkan tubuhnya untuk dibakar sekalipun. Dia korbankan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak memiliki kasih. 3 ayat ini juga mendukung bahwa pentingnya kasih dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam kasih.
kita mengerjakan kasih. Seperti apa kasih itu? 1 Korintus pasal 13 dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca kegenapan, penampilan dari kasih tersebut. Itulah kasih yang harus kita bangun senantiasa dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hidup dalam Tuhan. Haleluya. Amin.